Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Talk Today PJTV bersama Pak Salehuddin selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi. Iya. Ya, itu tadi. Kita banyak berbicara mengenai pentingnya kita mendapatkan informasi untuk bisa ikut pelatihan. Itu utamanya mungkin ya, garis besarnya untuk anak pemirsa PJTV. Jadi yang pengen nambah kompetensi wawasan perlu banget disimak informasi yang saat ini sedang berjalan. Pak Salehuddin, kalau bicara mengenai pelatihan tadi juga sudah begitu ya, kita harus ibaratnya di era sekarang itu masuk ke era digital, perkembangan teknologi begitu pesat, kemudian juga persaingannya pun besar begitu ya, di mana-mana memang kita ketahui ketika kita mencari pekerjaan memang cukup sulit kalau kita tidak punya kemampuan. Balai Besar sendiri hadir untuk memfasilitasi Anda siapa saja yang ingin mengembangkan diri, memiliki wawasan juga kemampuan di bidang yang sudah ada di Balai Besar sendiri. Tadi sudah bicara mengenai ada kejuruannya itu ada otomotif, kemudian juga manufacturing, terus juga ada TIK, dan juga ada refrigerasi. Oke. Kita bicara fasilitas. Fasilitas. Kira-kira yang didapatin apa aja nih? Waduh, jadi gini, kita ini memiliki tagline sekarang adalah BLK ramah Gen Z. Oke. Jadi makanya nanti teman-teman masyarakat yang hadir, yang datang ke sini pasti akan nyaman di sini. Betul. Kenapa? Karena kita memang membuat berbagai fasilitas yang betul-betul sesuai dengan mereka, dengan sesuai dengan zamannya. Banyak taman, banyak tempat-tempat dan spot-spot yang juga buat Instagramable dan segala macam gitu kan. Kita bisa foto beberapa spot area podcast ya. Tempat ini pun juga demikian. Jadi memang kita memang membuat. Jadi kalau berbicara fasilitas, kita punya taman, kita ada masjid, kita ada ruang gor sendiri, kita juga ada aulanya, kita juga ruang olahraga juga ada. Ruang podcast pun juga ada, ruang apa lagi ya kira-kira belum ada di sini. Nah itu memang betul-betul memanjakan teman-teman yang ikut pelatihan di sini. Jadi dia merasa bahwa oh ini kayak rumahku kedua itu. Harapan kita seperti itu. Jadi mungkin merasa bahwa mereka yang sudah berhasil di luar sana, ibaratnya punya kecintaan begitu ya terhadap Balai Besar ini sendiri, Pak. Banyak loh yang saya juga lihat. Pengalaman sendiri, Pak Salehuddin. Betul, banyak juga. Saya pernah lihat komen-komen dari teman-teman di media sosial ya, yang sudah sukses atau yang sudah menjadi alumni segala macam. Ketika mereka melihat kondisi sekarang, waduh mereka merasa kangen lagi, kepengen ketemu, apalagi mereka juga ketemu dengan komunitas dan juga orang-orang yang memang di luar dari daerahnya. Kan di sini kan memang mempertemukan berbagai daerah gitu ya. Jadi ya banyak yang ngangenin sebenarnya di sini. Dan tentunya nanti juga ke depan pun juga akan ada forum-forum alumni ini. Jadi ketika mungkin teman-teman kangen dan segala macam pun juga bisa. Nah, berbicara fasilitas, Mas. Jadi sebenarnya pun juga teman-teman alumni nih yang pernah mungkin ikut pelatihan di sini, silakan aja gunakan fasilitas di sini pun juga nggak masalah kok. Asal nanti bersurat saja, karena supaya biar kami pun juga tahu siapa yang datang di sini dan juga melakukan proses pengamanan dan segala macamnya. Jadi terkait dengan masyarakat alumni, komunitas dan teman-teman misalnya nih yang mau cari ide gitu, silahkan datang sini, gratis kok, aman dan nggak akan dipungut biaya. Itu tadi yang pasti kepala balainya sendiri juga enak banget ya jadi ngobrol ya. Pak Salehuddin, tadi fasilitas juga sudah banyak yang minatnya kejuruan mana sebetulnya? Kayaknya semuanya tuh banyak diminati. Hampir imbang begitu. Hampir imbang. Kenapa? Karena misalnya ketika bicara otomotif ada forklift, ada motor ringan dan macam-macam lainnya gitu. Terus juga TIK pun juga demikian. Cuma memang segmennya ini agak berbeda. Kalau saya lihat bahwa ketika bicara otomotif karena kita cakupannya nasional ya sudah banyak. Nah, kalau yang TIK karena kebanyakan memang programnya itu non boarding, jadi sasarannya itu memang wilayah Bandung sendiri, TIK sendiri. Nah, TIK itu kemarin lebih juga kita untuk akses begitu ya. Kemarin apalagi kita juga baru nih buka kelas fotografi. Kita juga baru buka kelas fashion drawing. Wah, itu peminatnya luar biasa. Dan kebetulan kita pun juga punya yang namanya workshop digital kreatif. Dan itu memang diperuntukkan untuk teman-teman ya, bisa tergantung paket pelatihannya ya. Tapi lebih banyak ke yang masyarakat lokal sendiri, artinya masyarakat wilayah Bandung sekitarnya. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman di Bandung ini memiliki kreativitas dan juga memiliki satu seni yang sangat baik, sehingga saya pikir kalau seandainya kita buka kejuruan-kejuruan yang tadi saya sampaikan,
pasti akan banyak peminatnya. Dan alhamdulillah terbukti tahap 1 ludes habis. Mereka pun juga mengikuti pelatihan dan saya tanya beberapa ke pesertanya, enjoy, suka, senang, amazing, ya itu jawabannya. Itu tadi ya. Jadi memang kalau bicara mengenai Bandung, seninya iya, kreatifnya iya, anak mudanya juga iya begitu Pak. Akhirnya dibuka lah begitu ya. Dibuka lah seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan pasar yang ada sih. Untuk kuotanya sendiri, per kelas kah, per bulan kah, atau per periode begitu Pak? Biasanya kami akan melakukan per periode. Jadi misalnya per periode itu maksudnya per tahap ya. Karena sebenarnya target dari pelatihan yang harus kami lakukan itu total dengan proses penganggaran yang ada sekitar 9.987 orang. Artinya kesempatan itu memungkinkan. Dan itu kita sebar Mas. Kita sebar ke, kan kita juga selain melatih pun juga membina juga nih pelatihan-pelatihan yang dilakukan di teman-teman UPTD, unit pelaksana teknis daerah. Misal di Purwakarta, di Sukabumi, di Garut, di Sumedang, di Ciamis, di Banjar, di Kuningan. Nah itu juga kita juga share juga pelatihan-pelatihannya itu untuk menjangkau wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi walaupun kita nggak ada di situ ya teman-teman nanti bisa pelatihan ada di sana gitu. Nah dari sisi pelatihannya jelas per tahap. Kayak kemarin kita buka satu tahap itu kurang lebih sekitar 200 orang dan satu kelasnya itu 16 orang. Nah pertanyaannya gini, kenapa kok nggak bisa lebih sih cuman hanya 16 orang? Jadi itu memang sudah menjadi rekomendasi kebijakan dari ELO di mana rata-rata satu orang itu memang setengahnya dari 16 orang itu tersebut Mas. Jadi memang itu sudah dikaji, makanya kita tidak bisa lebih dari itu. Gitu. Ada juga pelatihan yang sifatnya sederhana. Misalnya ketika ada industri yang membutuhkan pelatihan hanya 2-3 hari, misalnya ini ada peserta atau calon pekerja yang sifatnya sudah menguasai teknis ini. Tapi ada satu program yang memang dia belum cukup lah, misalnya 1-2 dari 6, misalnya dari 6 program, misalnya seperti itu. Nah kami bisa hadir di situ. Jadi kita kerjasama dengan si industri tersebut, ya sudah kita latih di situ dengan durasi mungkin 2-3 hari. Tapi yang jadi penekanan kami adalah ketika dilatih dengan jangka waktu yang pendek, ya pihak industri pun juga harus bisa menempatkan yang ada gitu. Jadi betul-betul sangat bermanfaat sekali ya, untuk Anda-Anda yang memang ingin mengikuti pelatihan begitu ya. Untuk asesor sendiri, tim pelatih begitu Pak, untuk tim pelatihnya sendiri dari industri kah atau juga balai besar ini sendiri memang ada banyak pelatih-pelatih memang yang berkompeten begitu untuk melatih? Kalau asesor itu sudah pasti dia kompeten. Kenapa? Karena asesor ini sebenarnya produk dari BNSP yang ada tersebar di berbagai daerah. Nah, asesor-asesor yang sudah memiliki sertifikat dan segala macam itu kita berdayakan. Kita ramu untuk sebagai dia pun juga menguji bagi teman-teman yang memiliki sertifikat sesuai dengan kejuruan yang sama, yang keahliannya pun juga sama dengan asesor tersebut gitu. Jadi memang kita melibatkan beberapa sektor, beberapa baik dari industri, baik dari swasta, selama dia memiliki sertifikat asesornya, kita berdayakan. Tentunya dengan kejuruan-kejuruan atau skema-skema yang ada di kita. Baik, kalau setelah lulus nih, kita pengen banget dapat sertifikat, tapi sertifikatnya memang yang betul-betul tertera secara khusus memang dari balai besar begitu. Apakah ada beberapa sertifikasi atau mungkin seperti apa Pak untuk sertifikat sendiri? Tergantung sertifikatnya. Jadi kalau sertifikat itu sebenarnya kita tuh akan mengeluarkan ketika mereka melakukan pelatihan di kita, maupun yang pendek maupun yang agak panjang gitu. Tetapi itu sebenarnya belum dibilang kompeten. Kenapa? Karena yang namanya kompeten itu dia harus memiliki satu sertifikat lagi nih. Makanya ada uji kompetensi di situ. Nah, sertifikat yang kompeten itu adalah sertifikat yang memang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berlambang Garuda. Nah, kenapa berlambang Garuda? Karena itu diakui oleh negara. Jadi bukan untuk lembaga, tapi negara. Karena itu BNSP itu. Makanya disitulah letak kenapa pentingnya ada sertifikasi itu seperti itu. Dan sekarang pun juga demikian. Banyak sekali lembaga-lembaga atau industri-industri yang mengejar sertifikat. Kenapa? Karena ketika berbicara terkait dengan kamu bisa skill apa, terus apa yang membuktikan kamu bisa?
selain sertifikat itu sendiri gitu. Ada Makanya saya bilang gitu ya? untuk pengakuan dari keahlian seseorang itu adalah sertifikat. Makanya penting sekali masyarakat atau siapapun orangnya yang memiliki keahlian harus bisa tersertifikasi di kita. Nah, gitu. itu tadi. Jadi mungkin setelah nanti kita punya sertifikat lulus dari Balai Besar sendiri untuk kita punya kompetensi, tapi ketika memang kompetensinya memang sudah diakui dan memang sudah betul-betul dia punya keahlian secara khusus, itu ikut uji kompetensi begitu ya. Iya, dapat betul. Sertifikasinya sendiri, sertifikatnya tuh khusus gitu. Ada lambang Garudanya, Lambang Pak. Garudanya itu penting itu. Itu penting ya. Dan susah dan mahal lagi kalau di swasta. Kalau bayar mahal. Pak, yang tidak kalah penting adalah ketika kita sudah ikut pelatihan, kita punya kompetensi, arahnya kita mau kemana nih? Diarahkankah oleh Balai Besar sendiri atau kita juga nyari sendiri begitu Pak? Pekerjaan di luar sana. Kan yang paling penting kan sebetulnya tujuan akhirnya Pak. Ya. Sebenarnya kalau saya juga nih kan selama saya masuk 5 bulan atau 7 bulan di sini ya kurang lebih, saya coba berpikir apa yang harus kami berikan kepada masyarakat untuk bisa memberikan kepastian. Nah, ketika orang dilatih di sini kan bukan hanya untuk pelatihan saja. Betul. Harusnya ketika mereka di sini jelas orientasinya ke depannya seperti apa. Ini yang akan kita kejar, ini yang akan kita bangun, ini yang akan kita fokuskan di tahun ini. Alhamdulillah kita nanti di tanggal 5 akan ada pengukuhan oleh Ibu Menteri terkait dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri. Yaitu tujuannya adalah mereka yang akan meramu. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ini tesnya itu sudah tes industri. Dengan harapan apa yang kita lakukan ini sudah sama. Nah, ketika sudah sama, tentunya penempatan dan kewirausahaan pun juga akan ke arah ke sana. Dan bukan hanya itu, forum yang kita bentuk ini pun juga menjadi salah satu jembatan komunikasi atau hal-hal yang kita bisa lakukan kerjasama. Contoh yang sudah ada nih, kayak Planet Ban, Jabil, IGB, dan segala macam. Nah, ini kan pelatihan-pelatihan yang sifatnya bekerja sama. Jadi ada pelatihan yang memang parsial, ada pelatihan yang memang fokus. Contoh, ketika kita melibatkan industri terkait dengan rekrutmen dan segala macam, yang meramu adalah industri. Kita di sini sifatnya hanya memberikan ruang, tempat, dan sarana serta fasilitas untuk mereka melakukan pelatihan di situ. Nah, setelah selesai, ya pastinya pihak industri yang tadi yang dari awal sudah mengawal itu, ya mereka akan menempatkan gitu. Itu salah satu cara yang kita lakukan dari sisi memberikan kepastian. Bukan hanya itu, ketika peserta pun juga melakukan pelatihan di sini pun juga kami biasanya selalu mengadakan job fair. Nah, job fair ini penting. Job fair ini penting kenapa? Karena selain mungkin ada keterbatasan waktu, keterbatasan sarana dan segala macam, job fair ini menjadi salah satu wadah yang menjadi solusi kita bersama untuk bisa memberikan atau memanggil para alumni yang mungkin belum dapat kesempatan dan segala macam. Yuk, kita buka job fair di sini, silakan datang ke sini, silakan apply, tentunya dengan industri-industri yang sudah memiliki kita kerjasama dengan forum-forum juga yang ada gitu, supaya betul-betul kita dari hulu ke hilir jelas pergerakannya. Tadi Mas bilang bahwa ada pelatihan, sudah dilatih, sudah disertifikasi, nah tinggal di penempatannya. Bukan hanya penempatan dari sisi industri saja, dari sisi kewirausahaan pun juga kita juga akan fokus juga. Nah, itu dia. Makanya nanti kita akan kerjasama dengan di Balai Perluasan Kesempatan Kerja yang notabene dia inkubator fokus kepada kewirausahaan. Nah, itu dia nanti ya dengan adanya kerjasama dan juga ada peningkatan produktivitas, peran-peran dia bisa berwirausaha itu pun juga ada. Kami pun juga izin menceritakan sedikit. Jadi peserta pelatihan yang ada di sini dilatih dan dia ternyata dibina sama Pertamina Lubrikan, diberikan modal dan betul-betul dibimbing, ya agak lumayan lama sih. Tapi ya menurut data informasi dari 86 yang dia bina, alhamdulillah sekitar 67 kalau nggak salah kurang lebih yang berhasil. Gitu. Jadi memang
harus intinya tadi yang Pak Sulaudin sampaikan adalah bersinergi dengan perusahaan itu penting ya. Sangat Karena penting. memang hasil akhirnya tujuan utamanya ketika kita punya kompetensi, asalnya kita tidak punya kemampuan, setelah dilatih kita punya keahlian begitu ya, kita tentunya juga ingin bekerja di tempat yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu utamanya ya. Ada program-program yang tentunya kita perlu sampaikan, nanti kita akan lebih lanjut ya Pak ya, program jangka pendek, program jangka panjang dari BBPVP Bandung. Untuk itu, tetap bersama kami dalam program Talk Today PJTV Bandung.